Halo teman-teman anime, setelah lama saya tidak upload lagi anime Boruto. Di video kali ini saya akan membahas 2 episode Boruto yang belum saya bahas, yaitu episode Boruto episode 186 dan 187 dan 188 ya. Di Boruto 186 sebenarnya Boruto sudah menang melawan Nao. Namun episode diakhiri dengan kemunculan Kasen Koji menandakan kalau konflik belum berakhir. Apa yang akan terjadi? Simak pembahasan episode 187 berikut ini, dan maaf karena telat lagi. Dan langsung saja di hal menarik yang pertama, yaitu Ao akhirnya mati. Ao secara ajaib selamat dari Bijudama ekor 10. Namun akhirnya riwayatnya berakhir di Boruto episode 187 ini. Dia tewas tertimpa boiler gamma milik Kasen Koji. Yang menarik, sebelum mati, Ao memilih menggunakan Suiton untuk mendorong Boruto. Ao sempat merasa dirinya bukan lagi shinobi, bahkan dia bertarung menggunakan teknologi ninja. Namun di momen terakhir, dia menggunakan lagi jutsu demi menyelamatkan Boruto. Aksi ini begitu mengejutkan hingga Konohamaru kemudian memberi Ao makam, padahal Ao adalah pembunuh sahabatnya sendiri, yaitu Mukino-san. Dan lanjut ke hal menarik berikutnya, yaitu pertarungan Kasen Koji melawan Konohamaru. Koji sempat melumpuhkan tim 7 dan Katsuki hingga bergerak tak bisa. Namun kemudian Konohamaru dapat lepas dari kekangan tersebut dan melawan Koji. Hasilnya sayang, Jonin Konoha pun ternyata tidak selevel dengan Koji yang parah. Koji bahkan bisa beradu kekuatan dengan Konohamaru dalam adu teknik andalan sang Jonin. Konohamaru mengarahkan Rasengan, Koji pun mengeluarkan Rasengan, dan Rasengan siapa yang lebih kuat? Dalam kasus ini ujung-ujungnya keduanya mundur, namun Koji mengatakan kalau meski teknik Konohamaru bagus, jalannya masih jauh. Kata-kata yang seakan menunjukkan level kekuatan Koji dan Konohamaru memang beda. Dan ujung-ujungnya Konohamaru bahkan kena jutsu Zanamae no Shinka yang sebelumnya bisa membakar Victor. Sosok yang mempunyai regenerasi super dan api Zanamae no Shinka ini mirip sekali dengan Amaterasu yang dimiliki oleh Itachi dan Sasuke Uchiha. Tidak bisa dipandamkan kecuali oleh penggunanya sendiri dan akan membakar habis. Lanjut ke hal menarik yang berikutnya, yaitu bangkitan karma Boruto. Kalau kalian khusus menonton anime doang dan penasaran bisa apa karma Boruto, Boruto episode 187 memberi jawaban. Boruto bisa menyerap jutsu yang mengekangnya. Tanya itu, ia juga bisa menyerap Zanmae no Shinka sehingga Konohamaru masih bisa tertolong, dan segel itu bisa menyerap jutsu seperti Rinnegan di tangan Momoshiki. Boruto pingsan tak lama setelah menggunakan karma untuk pertama kalinya. Namun pertunjukan kekuatan itu tampak cukup menarik bagi Koji hingga ia memilih untuk meninggalkan tim 7 dan Katsuki. Padahal kalau ia mau membunuh mereka, ia akan bisa melakukannya dengan mudah, ya kan? Hal menarik berikutnya yaitu akhirnya Boruto menemukan Kawaki. Di Boruto episode 1 tayang tanggal 5 April 2017. Masih ingat kan kalian? Episode itu dibuka dengan pertarungan antara Kawaki dan Boruto di masa depan. Waktu berlalu dan sekarang 21 Februari 2021, dan akhirnya Boruto berjumpa dengan Kawaki di versi anime. Setelah kita melalui banyak filler dan episode spesial anime, kita akhirnya sampai ke titik di mana Kawaki masuk ke dalam cerita. Dan welcome Kawaki. Di Boruto episode 187 ini, Kawaki ditemukan tak sadarkan diri. Namun jejaknya diisi dengan sisa-sisa Kogutsu canggih kara yang rusak berat, memberi petunjuk kalau bocah itu jauh lebih kuat dari kenyataannya. Boruto sendiri menemukan kalau Kawaki punya karma seperti dirinya. Dan kita lanjut. Itu dia yang ada di hal-hal menarik yang ada di Boruto episode 187. Dan kita lanjut ke hal menarik yang ada di Boruto episode 188 yang tayang pada hari Minggu lalu. Oke. Preview Boruto episode 181 sudah memperlihatkan akan terjadi hal menarik di sini. Kawaki
sosok yang sudah ditunjukkan sejak episode 1 akhirnya berinteraksi dengan tim 7. Jadi apa saja hal menarik yang ada di episode ini, kita lanjut simak. Dan berikut di hal menarik yang pertama yaitu Boruto episode 188 memperlihatkan masa lalu Garou dan Kawaki. Garou di manga Boruto bisa dibilang karakter minor, sejenis dengan tokoh seperti Victor dan Mukino di manga. Dia cuma muncul sebentar lalu diatasi tanpa memperoleh pendalaman apa-apa. Di anime Boruto sudah memberi pendalaman pada Victor dan Mukino, jadi kenapa tidak Garou sekalian? Terungkap di Boruto episode 188 kalau Garou pernah berinteraksi dengan Kawaki kecil. Garou ternyata selamat dari eksperimen Kara, namun eksperimen itu membuat Garou kehilangan kedua tangannya. Jadi Kara memberikannya tangan prostetik. Kalau dari ucapan Garou tampaknya memang semua yang melalui eksperimen Kara diperhitungkan akan mengalami hal buruk. Meski mereka bisa bertahan hidup, karenanya Garou pun takjub Kawaki bisa melalui eksperimen dengan utuh. Awalnya interaksi Garou terhadap Kawaki baik dan Garou terlihat ramah-ramah saja. Tapi begitu Kawaki menyatakan ingin kabur, Garou mengancamnya, dan ini ujung-ujungnya membuat Kawaki melepas kekuatan karma dan menghancurkan rahang Garou, serta membuat pria itu jadi buta. Penampilan Garou di masa sekarang, di mana ia mengenakan penutup rahang dan buta, ternyata disebabkan oleh Kawaki. Mungkin karena masalah masa lalu Garou dengan Kawaki inilah ketika Delta memutuskan untuk ikut datang ke lokasi Kawaki berada sekarang, outer Kara yang dia pilih adalah Garou. Dan hal menarik yang kedua yaitu masa lalu Kawaki sebelum menjadi bahan eksperimen Kara. Sejak awal-awal Kawaki muncul di episode 1 dulu, banyak sekali spekulasi mengenai latar belakangnya adalah spekulasi dia keturunan dari klan Uzumaki, klan Sanju, dan lain-lain. Dari yang ditunjukkan di manga dan juga di Boruto episode 188, ayah Kawaki bukan orang istimewa, dia hanya pemabuk yang memberikan saja anaknya terkapar lemah di lantai dan tak keberatan menjual sang anak pada Kara. Meski Jigen sudah memperingatkan si bapak tidak akan bisa mendapatkan anaknya lagi. Jigen kemudian memperkenalkan diri sebagai ayah baru Kawaki, tapi bahkan dia bila dibandingkan ayah kandung Kawaki yang pemabuk dan juga mengenainya, Jigen lebih buruk. Di awal episode saja tampaknya Kawaki baru saja sukses melalui eksperimen yang bisa membunuhnya atau membuat dia mengalami masalah organ tubuh meskipun dia masih kecil saat itu. Dan lanjut ke hal menarik berikutnya yaitu karma Boruto membuat situasi dengan Kawaki memburuk. Kawaki terbangun dengan eksplosif di mana ia meneriakkan untuk jangan menyentuhnya lalu menciptakan ledakan yang sangat kuat. Nah, di Boruto episode 188 ini sejak awal dialog tim 7 dengan Kawaki terasa sudah buruk. Kawaki tidak mau menjawab pertanyaan tim 7, jelas tidak bisa meninggalkan Kawaki begitu saja. Dan Konohamaru bahkan sudah memperingatkan kalau prosedur mengharuskannya untuk menahan Kawaki kalau perlu dengan paksaan. Itu saja membuat Kawaki mengancam. Lalu Boruto pun menunjukkan segel karmane. Kawaki jelas tidak tahu situasi karma Boruto dengan Momoshiki, dan bisa jadi salah satu mengira sebagai salah satu calon wadah Jigen juga. Kawaki bahkan seperti tidak menyadari kalau kebingungan Boruto terhadap karma miliknya itu bukan dibuat-buat. Boruto memang tidak tahu apa-apa. Kalau saja tidak ada gangguan, mungkin Kawaki sudah menyerang tim 7 saat itu juga. Dan lanjut hal menarik berikutnya yaitu Garou yang banyak mulut. Untung tim 7 Garou kemudian datang. Sebenarnya di Boruto episode 188 ini Garou lebih banyak membantu ketimbang menyusahkan. Ajaib juga karena dia datang menyerang. Kawaki sudah jadi ganti mengincarnya duluan. Selain itu, dia juga dengan bebas mengungkap banyak informasi, termasuk soal wadah setelah Kawaki yang harus dia bawa kembali, yang membuat tim 7 sadar kalau Kawaki adalah paket dari kapal udara Victor. Dia bahkan mengungkapkan sedikit soal struktur outer dan inner Kara di Boruto episode 188 ini. Dengan Kawaki mulai menyerang Garou,
Kalau begini tampaknya pertarungan Garou dan Kawaki bakal diperlihatkan di episode depan. Nah, itulah hal-hal menarik yang ada di Boruto 187 serta Boruto episode 198. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian Kawaki muncul dan sangat keren? Oh ya, mohon maaf untuk pengucapannya karena saya sedang berpuasa jadi kurang bersemangat, oke? Dan ada yang melincah-melincih. Dan untuk nextnya, saya sudah tidak akan merekap alur anime Attack on Titan dikarenakan sudah ada yang banyak mengupload, jadi saya tidak upload lagi dan akan fokus ke Boruto lagi. Ya, benar sekali. Jadi saya minggu depan akan bahas langsung dua anime Boruto. Nggak tanggung-tanggung, dua. Oke, saya Rapep, channel Sukbebs. Bye.